Di sebuah lembah yang tenang, dikelilingi oleh ladang-ladang hijau dan pegunungan, hiduplah seorang pria kaya bernama Faraas. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Dia memiliki sebuah istana megah yang menjulang di atas desa. Taman-tamannya dipenuhi bunga-bunga langka, dan para pelayan bergegas menuruti perintahnya. Penduduk desa memandang kekayaannya dengan kagum, tetapi di balik kekaguman itu, tersembunyi rasa takut kedermawanannya, melainkan karena kekejamannya. Allah telah memberinya banyak nikmat dan harta. Dia memiliki ladang-ladang yang penuh dengan biji-bijian, kawanan ternak, dan kantung-kantung emas. Namun, di balik semua kekayaan ini, hatinya dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan. Faraas percaya bahwa kekayaan memberinya hak untuk memerintah orang lain. Ketika seorang petani miskin meminta pinjaman gandum, Faraas tertawa terbahak-bahak dan mengusirnya dengan tangan kosong. Ketika seorang anak yatim memohon makanan, dia mengejeknya dan berkata, "Mengapa AKU harus memberimu makan? Pergi dan cari sendiri." Kekejamannya bahkan menjangkau para pelayannya sendiri. Mereka bekerja berjam-jam di bawah terik matahari, tetapi Faraas tidak pernah mengucapkan terima kasih atau menunjukkan belas kasihan. Dia hanya memberikan kata-kata kasar dan hukuman berat. Penduduk desa berbisik-bisik, Faraas telah melupakan Allah. Hatinya telah dikotori oleh kesombongan. Ini tidak bisa terus berlanjut. Suatu hari, seorang ulama bijaksana dari desa, Syekh Kerim, datang mengunjunginya. Syekh dihormati oleh semua orang di lembah itu, karena dia hanya mengatakan kebenaran. Di aula megah Faraas, Syekh mengangkat tangannya yang gemetar dan berkata, "Faraas, dengarkan baik-baik. Semua yang kamu miliki, kekayaanmu, tanahmu, pelayanmu, bukanlah milikmu. Itu semua adalah amanah dari Allah yang Maha Kuasa. Janganlah kamu menindas orang miskin, karena tangisan mereka naik ke surga. Jangan menganggap dirimu lebih unggul dari orang lain, karena kesombongan membawa kehancuran. Takutlah kepada Allah dan bertobatlah sebelum terlambat." Tetapi Faraas tertawa terbahak-bahak. "Tobat? Takut? Lihat sekelilingmu, orang tua. Apakah kamu melihat tamanku? Hartaku? Pasukanku? Di sini, akulah yang berkuasa, bukan Tuhanmu yang tak terlihat itu. Tidak ada yang bisa mengambil ini dariku." Penduduk desa yang berdiri di pintu gemetar mendengar kata-katanya. Kesombongan seperti itu sangat berbahaya. Ulama itu menghela napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya. "Kamu sedang mempersiapkan kehancuranmu sendiri, Faraas. Ketika azab Allah datang, tidak ada emas atau kekuasaan yang bisa menyelamatkanmu." Namun, Faraas tidak mendengarkannya dan memerintahkan pelayannya untuk mengusir orang tua itu dari rumahnya. Syekh pergi dengan tenang. Sebuah doa terucap dari bibirnya. "Ya Tuhanku, tunjukkanlah tanda-tandamu kepadanya, karena kesombongan telah membutakan hatinya." Malam itu, saat Faraas mengadakan pesta di istananya, badai berkumpul di atas lembah. Guntur menggelegar seperti genderang yang marah, dan angin menerpa dinding. Tetapi di dalam, Faraas tertawa terbahak-bahak, menyombongkan kekuasaan dan kekayaannya. Dia tidak tahu bahwa badai itu tidak hanya terjadi di langit, itu juga merupakan pertanda badai besar yang akan dimulai dalam hidupnya. Badai yang akan melucuti kesombongannya dan mengubahnya menjadi makhluk yang paling dia hina. Setelah malam badai, penduduk desa berharap Faraas akan berubah. Mereka berpikir mungkin dia telah melihat kekuasaan Allah dan akan meninggalkan kesombongannya, menjadi orang yang berbelas kasihan. Tetapi saat pagi tiba, Faraas masih sama seperti Faraas yang dulu. Dia menjadi lebih sombong, seolah-olah guntur di langit telah menantangnya. Kata-kata Syekh Kerim menyebar dari mulut ke mulut di antara penduduk desa. "Azab Allah sudah dekat," katanya, dan semua orang menunggu. Namun, Faraas tidak peduli, sebaliknya, dia mengejek penduduk desa. "Azab? Aku punya harta, aku punya pasukan. Apa yang bisa terjadi pada orang sepertiku?" Dia tertawa terbahak-bahak. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda mulai muncul satu persatu. Pertama, berkah di ladangnya berkurang. Tanaman layu, dan hujan tidak turun. Sementara penduduk desa berdoa, Faraas berkata, "Ini hanya kebetulan, lumbungku penuh, ini tidak bisa merugikanku." Kemudian, penyakit menyebar di antara kawanan ternaknya. Hewan-hewan mulai mati satu persatu. Penduduk desa menyaksikan dengan ngeri. Tetapi Faraas kembali berbicara dengan sombong. "Apa ruginya jika hewan-hewanku mati? Aku punya emas. Di mana ada emas, di sana ada segalanya." Namun, di malam hari, ketenangannya mulai terganggu. Dia mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat anjing-anjing menggonggong, menyerangnya, dan wajahnya sendiri berubah menjadi anjing. Ketika dia bangun, dia mandi keringat, tetapi tidak menceritakannya kepada siapapun.
Karena di lubuk hatinya, ketakutan mulai tumbuh. Suatu tengah malam, dia kembali bermimpi. Kali ini, Syekh Kerim muncul di hadapannya. Syekh memegang tongkat. Dia perlahan-lahan mendekati Faraaz dan berkata, "Kamu diperingatkan untuk terakhir kalinya. Bertobatlah, tinggalkan kesombonganmu, mohon ampun kepada Allah. Jika tidak akan ada jalan kembali." Namun, saat pagi tiba, Faraaz ingin melupakan mimpi itu. Dia berdiri di depan cermin dan menatap dirinya sendiri, tertawa. "Wajahku masih terlihat seperti manusia. Aku masih kuat dan kaya. Tidak ada azab atau perubahan yang bisa menyentuhku." Padahal, azab sudah sangat dekat. Tanpa disadarinya, azab itu datang selangkah demi selangkah. Faraaz melanjutkan hari-harinya dengan jamuan makan dan hiburan yang mewah. Sementara penduduk desa berjuang melawan kelaparan dan kemiskinan, dia mengadakan pesta, makan dari piring perak, dan mengumpulkan para musisi di sekelilingnya. Namun, kegelisahan mulai tumbuh di dalam dirinya. Suatu pagi ketika dia melihat ke cermin, dia melihat pucat aneh di wajahnya. Matanya kehilangan kilau lamanya, seolah-olah tenggelam dalam-dalam. Garis-garis halus muncul di sudut bibirnya. Dia bertanya kepada para pelayannya, "Katakan padaku yang sebenarnya, apakah ada yang aneh dengan wajahku?" Para pelayan, karena takut, menyembunyikan kebenaran. "Tidak, Tuan, Anda kuat dan tampan seperti biasa," kata mereka. Tetapi di belakang punggungnya, mereka mulai berbisik-bisik. "Wajah Tuan kita berubah," ada kepuasan di matanya. Di malam hari, mimpi buruknya menjadi lebih parah. Dalam setiap mimpinya, dia terjebak dalam tubuh anjing, menggonggong di depan orang-orang. Saat dia bangun, suara aneh keluar dari tenggorokannya, suara manusia dan gonggongan anjing bercampur aduk. Suatu hari, saat dia berjalan di pasar desa, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Orang-orang berkumpul di sekelilingnya. Faraaz gemetar, giginya saling beradu. Kemudian, tiba-tiba, suara dengusan yang dalam keluar dari mulutnya, suara mengerikan yang mirip dengan gonggongan anjing. Penduduk desa mundur dengan terkejut. Syekh Kerim juga ada di sana. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara berat, "Ini hanyalah permulaan. Kamu tidak bisa lari dari kekuasaan Allah, Faraaz. Bertobatlah, atau kamu akan benar-benar hilang." Tetapi Faraaz bangkit dengan marah. Dengan suara gemetar, dia berteriak, "Aku tidak akan pernah bertobat. Aku masih kaya, aku masih kuat. Tidak ada kekuasaan di atasku." Begitu kata-katanya berakhir, wajahnya mulai berubah di mata orang-orang. Tulang rahangnya memanjang, matanya menjadi gelap, dan suara perubahan yang mengerikan muncul di suaranya. Orang-orang mundur dengan ketakutan. Mereka mengerti bahwa azab kini telah dimulai. Perubahan pada wajah Faraaz tidak lagi bisa disembunyikan. Setiap kali dia melihat ke cermin, dia melihat rahangnya menjadi lebih runcing, giginya menjadi lebih tajam. Matanya mulai menyerupai mata anjing yang berkilau. Meskipun ketakutan di dalam dirinya tumbuh, kesombongannya masih belum menyerahkannya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Ini hanya penyakit. Aku akan sembuh. Tidak ada yang bisa terjadi pada orang yang sekuat diriku," katanya. Tetapi penduduk desa telah melihat keadaannya dan mulai berbisik-bisik. Azab Allah telah dimulai. Syekh Kerim benar. Anak-anak lari darinya karena takut, sementara orang dewasa berdoa di belakangnya. Mereka yang dulu mengagumi kekayaannya, kini merasa kasihan atas keadaannya. Suatu malam, saat dia duduk sendirian di istananya, mimpi buruk ITU kembali datang. Kali ini, mimpi ITU lebih mengerikan. Dalam mimpinya, dia berada dalam tubuh anjing yang dirantai. Orang-orang melempari dia dengan batu, berteriak, "Tiran! Sombong!" Kemudian rantai ITU putus dan Faraaz mulai merangkak dengan 4 kaki. Saat gonggongannya memekakkan telinga, dia mendengar suara guntur. "Kamu telah menjauh dari kemanusiaan dengan kesombonganmu. Sekarang kamu akan menjalani keadaan yang layak kamu dapatkan." Faraaz terbangun dengan jeritan. Tetapi ketika dia bangun, suaranya bukan lagi suara manusia. ITU adalah gonggongan anjing yang nyata. Dia menutup mulutnya dengan ngeri, tetapi setiap kali dia mencoba bersuara, gonggongan anjing terdengar. Saat pagi tiba, para pelayannya mundur dengan ketakutan ketika mereka melihatnya. Dia mencoba menyembunyikan tangan dan wajahnya, tetapi sudah terlambat. Perubahan pada tubuhnya telah lebih jauh, tangannya menyerupai cakar, dan wajahnya telah sepenuhnya berubah menjadi anjing. Penduduk desa berkumpul di depan istana, dan tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Syekh Kerim maju dengan langkah berat, di matanya ada kesedihan dan pelajaran. "Wahai manusia, inilah akhir dari kesombongan dan kezaliman. Allah mempermalukan orang-orang yang menindas hamba-hamba NWA seperti ini. Ambillah pelajaran dan jagalah hati kalian tetap suci." Sejak hari ITU,
Faraaz bukan lagi manusia. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi seekor anjing. Hanya air mata yang menetes dari matanya yang menunjukkan bahwa dia masih membawa penyesalan di dalam hatinya. Kini tubuh manusia Faraaz telah sepenuhnya hilang. Dia telah menjadi anjing biasa yang berkeliaran dengan 4 kaki. Pria yang dulu makan di meja-meja mewah, kini mencari remah-remah makanan di jalanan desa. Orang yang dulu memerintah para pelayannya, kini mengibas-ngibaskan ekornya untuk mendapatkan sepotong roti dari tangan anak-anak. Ketika penduduk desa melihatnya, mereka merasa ngeri dan juga mengambil pelajaran. Beberapa merasa kasihan dan meninggalkan makanan di depannya, sementara yang lain melemparkan batu kepadanya. Anjing ini dulunya adalah Faraaz yang menindas kita, kata mereka. Setiap orang yang melihat keadaannya takut kepada Allah, dan gemetar memikirkan akhir dari kesombongan dan kezaliman. Di dalam, Faraaz terbakar. Hatinya masih manusia, tetapi lidahnya tidak bisa mengeluarkan apapun, selain gonggongan. Ketika dia ingin mendekati orang-orang, dia hanya bisa membalas dengan suara anjing, yang membuatnya semakin menderita. Di malam hari, dia tidur sendirian, di reruntuhan di luar desa. Air mata menetes dari matanya. Suatu kali, dia pergi ke pintu istananya yang dulu. Di sana dia melihat para pelayannya, orang-orang yang dulu gemetar di bawah perintahnya, kini menutup pintu di hadapannya. Karena di mata mereka dia hanyalah seekor anjing, bukan tuan mereka yang dulu. Faraaz menjatuhkan ekornya dan pergi. Pada saat itulah, penyesalan sejati mulai tumbuh di lubuk hatinya. Seandainya aku mendengarkan kata-kata Syekh Kerim, seandainya aku memohon ampun kepada Allah, aku tidak akan merangkak dalam keadaan ini sekarang, pikirnya. Tetapi sudah terlambat. Hanya air mata dan gonggongan, menyedihkan yang bisa menceritakan penyesalannya. Di antara penduduk desa mulai dikatakan, apakah kamu melihat kekuasaan Allah? Jika seseorang hidup dengan kesombongan dan kezaliman, dia kehilangan haknya untuk hidup sebagai manusia. Jika Allah menghendaki, dia akan menjadikannya makhluk yang paling rendah. Setiap hari Faraaz telah menjadi pelajaran yang penuh dengan ibrah. Setiap orang yang melihat keadaannya lebih banyak berdoa, berusaha untuk hidup dengan kerendahan hati dan rasa syukur di hati mereka. Faraaz kini menghabiskan hari-harinya dalam keheningan. Pria yang dulu berjalan dengan sombong di alun-alun desa, kini berkeliaran di sudut-sudut desa sebagai anjing yang menunduk. Dia tidak memiliki emas, pelayan, atau istananya yang megah. Satu-satunya hal yang tersisa adalah penyesalan di dalam dirinya. Di malam hari, dia menatap langit, doa-doa tanpa suara naik dari hatinya. Meskipun dia tidak bisa mengucapkannya dengan lidahnya, dia memohon dengan air matanya. Ya Tuhanku, ampunilah aku. Aku berbuat salah dengan kesombonganku, aku menindas hamba-hambamu. Tetapi sekarang aku mengerti bahwa kekuasaanmu lebih besar dari segalanya. Penduduk desa sering melihatnya menangis. Orang-orang yang sebelumnya takut padanya, kini merasa sedih melihat air matanya. Beberapa meninggalkan roti, beberapa berdoa dalam diam. Karena keadaan Faraaz telah menjadi pelajaran besar bagi semua orang. Suatu hari, Syekh Kerim melihatnya di pinggir desa. Faraaz berlutut di tanah dengan mata berkaca-kaca. Syekh mendekatinya dan menatapnya lama. Di matanya ada belas kasihan. Dia berkata dengan suara pelan, "Wahai Faraaz, inilah penyesalan yang sesungguhnya. Seseorang bisa berdosa, bisa berbuat salah, tetapi yang terpenting adalah kembali kepada Allah. Kamu menangis dengan hatimu, air matamu menunjukkan tobatmu. Jika Tuhanmu menghendaki, mungkin Dia akan berbelas kasihan kepadamu." Faraaz menundukkan kepalanya, lebih banyak air mata mengalir. Pada saat itu, percikan harapan lahir di hatinya. Karena untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa bahwa pintu tobat mungkin masih terbuka. Sejak hari itu, dia terus memohon kepada Allah di dalam hatinya setiap malam sambil menatap langit. Ketika orang-orang melihat keadaannya, mereka merasa ngeri dan juga mempertanyakan hati mereka sendiri. Karena air mata Faraaz mengingatkan semua orang akan kebenaran ini. Tidak peduli seberapa kaya, seberapa kuat kamu, kesombongan akan menyeretmu ke dalam jurang, sementara tobat dan kerendahan hati akan menyelamatkanmu. Air mata dan penyesalan Faraaz semakin dalam seiring berjalannya hari. Tidak ada lagi jejak kesombongan, hanya ada cinta dan ketakutan kepada Allah di hatinya. Di malam hari dia tidur sendirian di reruntuhan, berdoa sambil menatap langit, mengingat kesalahan masa lalu dan bertobat. Suatu pagi, saat langit cerah dan matahari perlahan-lahan menerangi lembah, Faraaz merasakan keajaiban. Kehangatan dan kedamaian yang ringan muncul di dalam dirinya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa Allah melihat penyesalannya. Hatinya bergetar saat dia berdoa dalam diam. Ya Tuhanku,
Ampunilah aku. Aku hanya mengarah kepadamu. Aku berbuat salah dengan kesombonganku. Aku menindas, tetapi sekarang aku mencarimu dengan hatiku. Pada saat itu, perubahan perlahan-lahan dimulai di tubuh Faraaz. Cakar dan garis-garis wajah anjingnya mulai melunak. Ekornya menyusut, dan matanya mulai kembali menjadi mata manusia yang dulu. Penduduk desa melihat ini dari kejauhan, dan berdoa dengan takjub. Beberapa tidak bisa menahan air mata, karena mereka telah melihat sekali lagi bahwa belas kasihan Allah terbuka untuk semua orang. Syekh Karim mendekati Faraaz, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, "Inilah penyesalan dan tobat yang tulus, yang bisa mengangkat seseorang dari yang paling rendah menjadi yang paling mulia. Rahmat Allah selalu siap, tetapi hanya jika hati benar-benar mengarah kepadanya." Faraaz kini telah sepenuhnya menjadi manusia. Tetapi perubahan ini tidak hanya pada penampilan luar, hatinya juga telah sepenuhnya berubah. Pria yang dulu dipenuhi dengan kesombongan dan kezaliman, kini dipenuhi dengan kerendahan hati, belas kasihan, dan rasa syukur. Sejak hari itu, dia tidak pernah lagi menindas siapapun, membantu orang miskin, dan menjadi teladan bagi penduduk desa. Penduduk desa memandangnya dengan kagum dan berkata, Allah bisa berbelas kasihan kepada hamba yang hatinya hancur dan menyesal. Perubahan Faraaz adalah pelajaran bagi semua orang. Faraaz kini telah sepenuhnya menjadi manusia, baik tubuh maupun hatinya telah dibersihkan. Pria yang sombong dan zalim yang dulu tidak ada lagi, tempatnya telah digantikan oleh manusia baru yang penuh dengan kerendahan hati, belas kasihan, dan kebaikan. Setiap pagi ketika dia memulai harinya, dia membantu penduduk desa, memberi makanan kepada yang lapar, dan memberikan nasihat kepada anak-anak di desa. Ketika penduduk desa melihat perubahannya, mereka takjub dan bersyukur atas kekuasaan dan belas kasihan Allah. Penderitaan dan perubahan yang dialami Faraaz telah menjadi pelajaran yang tak terlupakan bagi semua orang. Kisahnya diceritakan dari generasi ke generasi, pelajaran tentang bagaimana kesombongan dan kezaliman bisa menjatuhkan manusia, dan bagaimana tobat yang tulus bisa membawa keselamatan, diturunkan. Faraaz kini setiap malam menatap langit, bersyukur kepada Allah, dan berdoa untuk kesalahan yang telah dia lakukan di masa lalu. Dia bukan lagi pria yang hanya mengandalkan kekayaan atau kekuasaan. Pemandu hatinya kini adalah Allah. Hidupnya adalah pengingat yang konstan bagi penduduk desa. Tidak peduli seberapa tinggi kamu, kesombongan dan kezaliman akan menyeretmu ke keadaan yang paling rendah. Tetapi kerendahan hati, belas kasihan, dan tobat yang tulus akan mengangkatmu ke keadaan yang paling mulia. Dan demikianlah, Faraaz menjadi sumber ibrah bagi dirinya sendiri dan bagi penduduk desa. Dia kini telah menjadi manusia yang berharga tidak hanya karena hartanya, tetapi juga karena karakternya. Kisahnya hidup selama beberapa generasi sebagai pelajaran di hati orang-orang, mengingatkan mereka akan pentingnya rasa hormat kepada Allah, kerendahan hati, dan ketulusan.